Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah siap untuk belajar? Ya, Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran fisika. Perkenalkan, nama Bapak Heksa Cahyani. Silahkan mengamati dan mendengarkan apa yang Bapak sampaikan kali ini. Ya, kembali lagi bersama saya Heksa Cahyani. Kita lanjutkan materi kita tentang hukum Newton. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 melakukan percobaan, berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Perhatikan fenomena berikut. Ini adalah sebuah gambar yang mana orang sedang mendorong sebuah mobil ya. Kemudian fenomena kedua, seorang sedang menarik gerobak. Tentu kalian perhatikan, ini merupakan sebuah dorongan maupun tarikan. Nah, apa yang bisa kalian dapat simpulkan dari fenomena ini? Ya, betul sekali. Jadi kita bisa melihat fenomena ini merupakan gambaran sebuah gaya. Gaya itu merupakan tarikan maupun dorongan. Secara pengalaman sehari-hari, gaya dilihat sebagai dorongan atau tarikan seperti yang ditunjukkan pada fenomena yang tadi ya. Diperhatikan secara cermat, tampaknya ada dua macam gaya, yaitu gaya kontak yang terjadi melalui persentuhan maupun gaya yang bekerja jarak jauh. Untuk gaya kontak yang terjadi melalui persentuhan, ini contohnya dorongan seperti tadi ya. Kemudian tarikan, kemudian gesekan, misalkan gesekan sepatu dengan lantai. Kemudian gaya pegas, yang mana pergerakan sebuah per ya. Kemudian gaya yang bekerja jarak jauh, contohnya adalah gaya gravitasi, gaya Coulomb. Jika dilihat pada level atomik, bahkan gaya kontak sebenarnya juga berupa action at a distance. Nah, materi ini itu akan dipelajari pada sebuah cabang ilmu fisika, yaitu dinamika gerak. Ya, jadi dinamika gerak ini merupakan ilmu fisika yang mempelajari gerakan benda dengan meninjau gaya penyebabnya. Gaya yang bekerja pada sebuah benda dapat menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan, yaitu perubahan kecepatan, perubahan bentuk, dan perubahan arah geraknya. Nah, silakan diperhatikan. Kita akan melihat beda antara dinamika partikel dengan dinamika benda tegar. Untuk dinamika partikel itu tidak ada permasalahannya titik tangkap gaya. Sedangkan letak titik tangkap gaya harus digambarkan dengan tepat seperti yang digambarkan pada uraian gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut.
Nah, untuk dinamika partikel kita melihat gaya-gaya yang bekerja, yaitu yang arah ke pusat bumi itu berupa beratnya, kemudian gaya yang tegak lurus, benda dengan permukaan bidang sentuhnya yang arah tegak lurus itu disebut dengan gaya normal, dan gaya dorongnya ya. Sedangkan kalau dinamika benda tegar, maka yang ditinjau adalah bidang sentuh bendanya terhadap permukaan lantai. Di situ kita lihat adalah ban. Nah, bannya gaya normal, kita melihat dua dimensi ya. Sebenarnya kalau mobil kan memiliki 4 roda, tapi kita lihat ini 2 dimensi, cukup dua roda, maka kita bisa asumsikan untuk berat mobil yang arahnya ke pusat bumi itu sebesar W, kemudian gaya normalnya roda pertama itu N1, kemudian roda yang kedua itu adalah N2, kemudian ada gaya dorongnya. Nah, ini merupakan gerak translasi dan rotasi. Nah, untuk dinamika gerak, gaya yang bekerja pada benda bisa dalam kondisi kontak langsung dan dalam kondisi kontak tidak langsung. Contohnya, seorang mendorong lemari agar lemari tersebut berpindah tempat. Kemudian seorang melihat buah apel yang jatuh dari pohonnya. Konsep gaya dan massa inersia. Yang pertama, Newton memikirkan gaya sebagai penyebab perubahan gerak. Gerak adalah perubahan posisi terhadap waktu. Jadi besaran gerak yang penting adalah kecepatan. Perubahan gerak berarti perubahan kecepatan alias percepatan. Bila mana ada percepatan berarti ada gaya penyebabnya. Massa adalah ukuran kuantitatif kemudahan benda diubah keadaan geraknya. Massa menjadi ukuran inersia atau kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Nah, Newton ini mengemukakan ada hukum 1 Newton yang mana disebut dengan hukum kelembaman. Jadi menurut Newton, sebuah benda tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Atau dengan kata lain, untuk hukum Newton 1 tentang gerak, selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya, yaitu benda yang diam akan selalu diam dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan karena tidak ada gaya yang bekerja. Atau dengan kata lain, kita bisa formulakan sigma F sama dengan 0. Nah, dalam keadaan ini maka percepatannya itu sama dengan 0 ya. Nah, ini yang disebut dengan hukum kelembaman atau sistem inersia. Nah, untuk massa kelembaman sistem inersia, V-nya konstan. Jika pengaruh dari luar tidak dapat diabaikan, seberapa jauh sebuah benda mampu mempertahankan sifat kelembamannya? Yaitu kita lihat massanya, karena massa itu berupa besaran skalar, kemudian satuannya adalah kilogram. Nah, kita bandingkan
massa 1 dibandingkan dengan massa kedua sama dengan percepatan 1 dibandingkan dengan percepatan kedua, maka akan didapatkan seperti pada persamaan ini ya. Jadi nah, sedangkan untuk hukum Newton kedua, percepatan pada sebuah benda itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau kita formulakan, A itu sebanding dengan sigma F, sehingga sigma F itu sama dengan M kali A, karena ada faktor pengali pembandingnya yaitu M, maka sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk sumbu X, maka sigma Fx nya sama dengan MAX, sedangkan sumbu Y nya maka sigma Fy itu sama dengan MAY. Sedangkan untuk meninjau dalam keadaan 3 dimensi sumbu Z, maka sigma Fz sama dengan MAZ. Nah, gaya itu adalah satuannya Newton ya. 1 Newton itu sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Nah, ada juga dikenal dengan satuan din. Satuan din itu sama dengan 1 gram sentimeter per sekon kuadrat. Ada juga satuannya 1 lem atau lb, itu sama dengan 1 slow feet per sekon kuadrat. Jadi 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 din. Sedangkan 1 Newton itu sama dengan 0,225 lb. Nah, gaya 1 Newton itu adalah gaya yang bekerja pada massa 1 kg sehingga menimbulkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat ya. Atau bisa dituliskan A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Nah, mari kita lihat beberapa aplikasi ketika mobil direm dianggap mengalami gerak lurus dengan percepatan tetap. Kecepatan awal mobil itu 10 meter per sekon. Kemudian dia bergerak sejauh 25 meter dari awal hingga akhir jaraknya. Kemudian dia berhenti dengan kecepatan akhirnya V sama dengan 0. Maka V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 A delta X, maka A sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat per 2 delta X sama dengan 0 dikurang 10 kuadrat dibagi 2 kali 25 sehingga didapatkan minus 2,0 meter per sekon. Jadi perlambatannya sebesar 2 meter per sekon. Nah, berapa gaya yang ditimbulkannya? Maka sesuai hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A, maka sigma F sama dengan 500 kg dikalikan dengan min
2,0 meter per sekon kuadrat sama dengan minus 1000 Newton. Nah, bila pada benda bekerja lebih dari satu gaya, maka rumus yang digunakan adalah ya, sigma F sama dengan M kali A. Ya, kita perhatikan itu ada benda, gaya pertama itu menarik sebesar 15 Newton, kemudian gaya kedua itu menarik sebesar 30 Newton. Karena F2 itu lebih besar, maka arah percepatannya mengarah ke F2, sehingga kita bisa dapatkan sigma F sama dengan M kali A. Maka F2 yang jauh lebih besar ya dikurangi yang lebih kecil, F1 arah berlawanannya sama dengan M kali A. Maka A sama dengan F2 min F1 per M. Ya, kita lanjutkan hukum 3 Newton. Nah, bisa perhatikan dari gambar ini, ketika si A mendorong, kemudian si B mendorong, ada gaya, tapi dia tidak ada pergerakan. Ya. Nah, menurut hukum 3 Newton disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Apabila benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda yang kedua juga mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan, sehingga kita dapat rumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, jadi kita perlu mencatat pasangan gaya aksi reaksi selalu hadir ketika dua benda berinteraksi. Kemudian pasangan gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, ini beberapa contoh hukum Newton ketiga dalam keseharian. Contohnya, aksi kita menggerakkan sebuah kaki yang arahnya ke depan, kemudian ada reaksi. Reaksinya itu berupa gesekan yang arahnya berlawanan. Ya, dalam hal ini aksi Anda mendorong lantai ke belakang, maka reaksinya lantai mendorong Anda ke depan. Kemudian aksi reaksi dari pelari, aksi telapak kaki mendorong papan ke belakang, maka reaksi papan start mendorong ke depan. Kemudian ketika kita berenang, aksinya tangan mendorong air ke belakang, maka reaksinya air mendorong Anda ke depan. Kemudian reaksi menembak, aksi peluru mendorong senapan ke belakang, maka reaksinya senapan mendorong peluru ke depan. Nah, aplikasi hukum 3 Newton pada produk teknologi itu kita bisa terapkan di sebuah roket menyemburkan gas panas ke bawah aksinya ya. Sebagai reaksinya, maka gas panas mendorong roket vertikal ke atas. Nah, itu merupakan diagram jet ya, mesin jet ya. Jadi di situ ada udara masuk, ada kompresornya, kemudian ada sudut-sudut turbin, gas buang jetnya ya. Apakah aksi reaksi dapat saling meniadakan? Pasangan aksi reaksi adalah aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda, sehingga aksi
dan reaksi tidak saling meniadakan. Nah, dari gambar ini menunjukkan Anda menendang bola ke kiri. Ya, gambar kiri ya. Jadi Anda menendang bola. Gaya tendangan Anda pada bola FBK bekerja pada bola tendangan bekerja pada bola ya tengah. Bola memberi reaksi dengan mengerjakan gaya FKB yang bekerja pada kaki Anda kanan. Karena pada bola B bekerja gaya tunggal FBK atau gaya gesekan diabaikan, maka bola bergerak. Nah, kita perlu pahami dalam menyelesaikan persoalan tentang dinamika gerak. Pertama, tentukan sistem. Kemudian gambar diagram gaya benda bebas pada sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, uraikan atau menguraikan gaya-gaya pada arah yang mempermudah penyelesaian. Kemudian yang keempat, memperhatikan arah-arah yang mungkin terjadinya keseimbangan gaya. Kemudian yang kelima, susun persamaan dengan memanfaatkan hukum-hukum gerak Newton. Yang keenam, selesaikan sistem persamaan yang diperoleh. Kemudian yang tujuh, interpretasikan hasil solusi matematikanya atau artifisisnya. Yang terakhir ke-8, cermati konsekuensi solusinya, misal cek kasus ekstrim atau asititotis. Nah, apakah gerobak yang ditarik selalu bergerak? Ya. Kemudian, apakah mobil yang didorong dari sebuah roda tersebut itu apa diam atau dia bergerak? Nah, maka kita perhatikan. Jadi kalau dia dalam keadaan diam, maka ini biasa disebut dengan statik ya. Maka formula hukum Newton yang digunakan adalah sigma F sama dengan 0. Nah, jika bendanya bergerak, maka yang digunakan untuk dinamik yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi hukum Newton pertama, jika benda dalam keadaan diam, statis, dan kalau dia dinamis atau bergerak, dinamik, maka kita gunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Ya. Nah, apakah gaya berat itu? Berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Ya. Gaya berat itu disimbolkan dengan W. Gaya berat benda merupakan gaya gravitasi atau gaya tarik yang dialami oleh suatu benda. Arah gaya berat benda itu selalu vertikal ke bawah dan nilainya tergantung pada nilai G di suatu tempat di mana benda tersebut berada. Nilai G itu adalah nilai gravitasi, karena setiap benda yang ada di planet ya, itu akan selalu dipengaruhi oleh gravitasi planet itu. Misalkan kalau di bumi, maka yang digunakan adalah gravitasi bumi. Nah, berat itu dirumuskan dengan W sama dengan M kali G.
Nah, perbedaan antara massa M dan berat W, kalau massa M itu adalah ukuran inersia, sedangkan berat W itu adalah ukuran gaya gravitasi suatu benda. M itu adalah besaran skalar, sedangkan W itu adalah besaran vektor. M mempunyai satuan kilogram, sedangkan W mempunyai satuan Newton. Jadi perlu diperhatikan massa dengan berat itu berbeda ya. Nah, rumus berat sigma F sama dengan M kali A ya. Maka W sama dengan M kali G. Nah, perhatikan untuk gambarnya. Jadi ketika benda ini datar seperti ini, maka kita tarik dari pusat massa atau titik pusat berat, kita ambil garis lurus ke arah pusat bumi sebesar W sama dengan M kali G. Nah, jika benda itu dalam keadaan miring, maka tetap kita ambil dari pusat beratnya, kemudian kita tarik lurus ke bawah ke pusat bumi sebesar W. Kemudian kalau dia tergantung di sebuah plafon ya, maka tinggal kita tarik sebesar W seperti ini. Kemudian jika menempel sebuah dinding seperti ini ya, ini perlu dipahami ya. Nanti ketika kita mulai menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, apakah gaya normal itu? Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan, yang arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. N dan W bukanlah pasangan aksi reaksi ya. Gaya normal itu bisa kita lihat pada gambar seperti ini ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan dari pusat ini sebesar W, maka gaya normalnya dari bintang garis sentuh sini, garis baru tegak lurus sebesar N. Nah, sedangkan kalau di sini ini tarik besar W, kemudian ada gaya yang bekerja pada dinding, maka kita tinggal tarik gaya normalnya pada dinding ini, bidang sentuh ini sebesar N. Sedangkan yang di sini W-nya ke sini, maka bidang N-nya itu adalah dari sini, bidang sentuhnya tegak lurus sebesar N. Ya, gaya normal benda adalah gaya yang bekerja pada suatu benda di mana posisinya selalu tegak lurus terhadap bidang. Jadi dia ini tegak lurus. Nih. Kemudian ini tegak lurus. Kemudian ini. Ya. Arah gaya normal benda tergantung pada posisi benda terhadap bidang tempat benda berada, seperti yang dicontohkan pada gambar tersebut ya. Nah, kemudian gaya normal itu sama dengan gaya tegak lurus permukaan. Coba kita perhatikan nih. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian ini ya. Ya, kita lanjutkan tentang gaya gesekan. Apakah gaya gesekan itu? Jadi gaya gesekan termasuk gaya sentuh yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Arah gaya gesekan searah dengan permukaan bidang sentuh.
dan berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Jadi dia gerak, arah gerak, maka arah gaya gesekannya akan berlawanan. Ya, misalkan geraknya ke depan, maka arah gesekannya ke belakang. Kalau geraknya ke belakang, maka arah gaya gesekannya ke depan. Ketika Anda mendorong sebuah benda dan benda tidak bergerak, maka gaya gesekan pada benda adalah gaya gesekan statis. Jika benda bergerak, maka gaya gesekannya adalah gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan statik dan kinetis, ya, itu bergantung pada sifat permukaan yang saling bersentuhan. Untuk gaya gesek statis, itu adalah gaya gesekan yang saat benda masih dalam keadaan diam, kemudian tumbuh merespon mengimbangi tarikan gaya dalam arah berlawanan, tapi ada harga maksimum. Jadi Fs, gaya gesekan statis maksimum, sama dengan mu s kali n. Ya, mu s itu adalah koefisien gesekan statis. Kemudian gaya gesekan kinetis adalah gaya gesekan saat benda sudah dalam keadaan bergerak. Umumnya besarnya bergantung kecepatan. Untuk kecepatan tak terlalu tinggi atau konstan, maka Fk, gaya gesekan kinetisnya, sama dengan mu k kali n. Mu k adalah koefisien gesek kinetis. Umumnya gaya gesekan kinetis itu lebih kecil dari gaya gesekan statis. Gaya gesekan, ya, jadi gaya gesekan timbul karena adanya ketidakrataan pada permukaan benda yang bersentuhan. Nah, bila benda bergerak ke kiri, maka ada gesekannya ke kanan. Tadi ya sudah disampaikan di sebelumnya ya. Kemudian kalau dia bergerak ke kanan, maka gaya gesekannya ke arah ke kiri. Nah, untuk apa? Contoh dari gaya gesekan yang merugikan yaitu gesekan pada mesin mobil. Jadi lama-lama mesinnya akan aus, ya, panas. Kemudian besinya akan lama-lama apa istilahnya, pilas atau cekat, ya. Kemudian gesekan pada ban mobil, ya. Kemudian contoh gesekan yang menguntungkan itu adalah gesekan dinamo dan ban. Jadi dinamo akan menimbulkan listrik, ya. Kemudian gesekan antara mur dan baut. Ya, Fs itu lebih kecil atau sama dengan mu s kali n, sehingga Fs maksimum sama dengan mu s kali n. Fk itu sama dengan mu k kali n. Fs lebih besar dari F atau jika benda masih diam. Kemudian Fse maksimum sama dengan F, maka benda tepat akan bergerak, tapi belum bergerak, ya, mau akan bergerak. Jika Fk, gaya gesekan kinetisnya lebih kecil dari F, maka benda sudah bergerak. Semakin besar F, maka semakin besar pula nilai Fs hingga mencapai nilai Fsm. Mu s
sama dengan koefisien gesek statis dan mu k ada koefisien gesekan kinetis. Gesekan pada bidang datar, jadi N sama dengan W sama dengan M kali G. Benda tepat akan bergerak ya, jadi sigma F sama dengan 0, maka F min Fs sama dengan 0, maka F sama dengan Fs. Benda sudah bergerak seperti dicontohkan pada gambar itu ya, maka F sama dengan M kali A, F min Fk sama dengan M kali A, maka A sama dengan F min Fk per M. Bila gaya yang diberikan pada benda berbentuk sudut alfa terhadap arah perpindahan benda, maka bisa kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda ya, seperti itu ya. Maka F sumbu yang arah sumbu X nya maka dia F cos alpha, pada yang ke arah sumbu Y maka F sin alpha. Besar F nya dengan kemiringan sudut tertentu, yang W nya arah ke pusat bumi dan N nya tegak lurus yang arahnya ke atas ya. Maka sigma Fx sama dengan M kali A, maka F cos alpha min Fk sama dengan M kali A. Kemudian Fy sama dengan 0, maka N plus F sin alpha min W sama dengan 0, maka N sama dengan W min F sin alpha. Gaya gesekan pada bidang miring, jadi N sama dengan W cos alpha, maka F sama dengan W sin alpha. Benda tepat akan bergerak jika sigma F sama dengan 0, maka F min Fs sama dengan 0, maka F sama dengan Fs. Benda sudah bergerak, maka sigma F sama dengan M kali A, F min Fk sama dengan M kali A, maka A sama dengan F min Fk per M sama dengan W sin alpha min Fk per M. Gaya gesekan pada jalan menikung ya, contohnya pembalap ya sedang belok menikung ya. Dalam peristiwa tikungan kita asumsikan bahwa jalan yang dilalui berbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari dan kemiringan tertentu. Kecepatan maksimum yang diperkenankan agar kendaraan tidak tergelincir adalah V sama dengan akar 2GR tangen alfa, atau sama dengan akar dari 2GR mu. Apakah gaya tegangan tali itu? Tegangan tali adalah gaya tegangan yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Jika tali dianggap ringan, maka gaya tegangan tali pada kedua ujung tali untuk tali yang sama dianggap sama besar. Ya, itu bisa diperhatikan dari contoh itu. Jadi benda A ditarik dengan tali, maka ada tegangan tali sebesar T1, kemudian dihubungkan dengan benda kedua, ada tegangan tali juga sebesar T1, kemudian benda kedua T2, tegangan tali kedua dihubungkan dengan benda C, maka ada tegangan tali kedua ya.
Jadi tiga benda A, B, C dihubungkan oleh dua utas tali, yang mana di ujung-ujung tali satu muncul tegangan T1 dan di ujung tali kedua muncul tegangan tali kedua. Gaya tegangan tali T, maka ada talinya menegang atau tidak kendor. Bila tali tak bermassa, maka T di ujung-ujung tali sama besar. Pada katrol tak bermassa, T di kiri kanan katrol sama, kemudian tali tak membuat katrol berputar. Nah, kita lihat sebuah benda ini digantungkan ada massa, kemudian kita uraikan sebesar W, kemudian tegangan talinya sebesar T1 yang berlawanan dengan arah beratnya, jadi W sama dengan T1. Jika T di ujung tali tak bermassa sama besar, maka T3 sama dengan T2 ditambah WT, massa tali diabaikan, WT sama dengan 0, maka T3 sama dengan T2. Nah, ini merupakan pasangan aksi reaksi, manakah pasangan W dan T3 ya. Jadi T1 sama dengan T2 itu adalah pasangan aksi reaksinya. Kemudian katrol tak bermassa, truk atau licin, T1, T2. Katrol tak berputar, tali numpang lewat, maka T1 sama dengan T. Gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal hanyalah nama sejenis gaya yang istimewa, yaitu gayanya selalu menuju ke titik pusat lingkaran. Jadi tentukan dulu bidang lingkarannya serta titik pusatnya, baru menentukan arah gaya sentripetal. Demikian, gaya sentripetal sama dengan resulutan komponen semua gaya yang menuju ke pusat lingkaran atau radial ke luar. Untuk memiliki gaya sentripetal tak perlu melakukan gerak melingkar penuh. Setiap gerak melengkung bisa didefinisikan gaya sentripetalnya. Jika Fs adalah gaya sentripetal, maka hukum 2 Newton bisa dituliskan dalam bentuk yang sangat istimewa, yaitu AS sama dengan V kuadrat per R atau sama dengan omega kuadrat R. Fs sama dengan M kali AS. Jadi Fs itu adalah gaya sentripetal, AS itu adalah percepatan sentripetal, sehingga Fs sama dengan M, A nya kita rubah ya dengan V kuadrat R, jadi M kali V kuadrat per R, atau kita rubah juga V kuadrat R, maka M kali omega kuadrat R, dengan V adalah kecepatan, R adalah jari-jari, omega adalah percepatan sudut, A adalah percepatan, M adalah massa, dan F adalah gaya. Asal gaya sentripetal, Fs sama dengan T, T sama dengan mv kuadrat per R. Nah, untuk bola yang bergerak melingkar bersama tali, maka bola ditarik oleh tegangan tali T menuju ke pusat lingkaran. Di sini tegangan tali berfungsi sebagai gaya sentripetal, sehingga T sama dengan V kuadrat per R.
Nah, bumi mengelilingi matahari, gaya gravitasi berfungsi sebagai gaya sentripetal, yaitu F sama dengan G besar kali M kecil kali M besar per R kuadrat. Ya. Ilustrasi, siapakah yang berfungsi sebagai gaya sentripetal? C nya. Kemudian selisih gaya berat dan normal berfungsi jadi gaya sentripetal, maka F sama dengan W min N. Kemudian tikungan licin, uraian gaya normal berfungsi sebagai gaya sentripetal, maka N cos alpha sama dengan FC. Kemudian selisih gaya tegangan tali dan gaya berat berfungsi jadi gaya sentripetal, yaitu FC sama dengan T min W. Nah, untuk gravitasi umum, gaya gravitasi berfungsi sebagai gaya sentripetal. Gerak bumi mengelilingi matahari, gerak S, ya. Kemudian maka F sama dengan G kali M besar M kecil per R kuadrat, sehingga gaya sentripetalnya M kali V kuadrat per R sama dengan G M per R kuadrat. Di permukaan bumi, maka G sama dengan G M per R kuadrat. Analisa dinamika gerak melingkar. Yang pertama, periode rotasi, percepatan gravitasi di M, hubungan jari-jari rotasi dan kecepatan, kemudian hubungan jari-jari rotasi dan periode, kemudian orbit istimewa geosinkronous atau geostasioner. Kemudian gaya pegas, marilah kita tinjau gerak di bawah pengaruh gaya pegas. F sama dengan min kx, x itu adalah simpangan, maka menurut hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, maka F pegas, maka F min kx, sehingga min kx sama dengan M kali dV per dt, atau dV per dt sama dengan min K per M kali X, dengan V sama dengan dx per dt. Secara aproksimasi, masa V sama dengan T plus H sama dengan Vt min K per M kali T kali H. X sama dengan T plus H sama dengan X T plus V T kali H, dengan syarat awal T sama dengan 0, X sama dengan X 0, dan V0 akan dipengaruhi sudah ada nilai X N dan Vn yang mempengaruhi. Ini adalah contoh hasil tabel dan grafik. Untuk mendapatkan hasil ini dapat diterapkan dengan program Excel, ya, dengan bahasa program Pascal, C, MATLAB, dan sejenisnya. Demikian apa yang Bapak sampaikan. Semoga mendapatkan pelajaran hari ini dan terus giat belajar, tetap semangat, terus mengulang agar kalian selalu bisa. Fisika itu mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.